Kayaknya itu kan akun itu kayak kalau dicek aja akunnya kayaknya memang akun itu membahas semua masalah deh kayaknya. Kakaknya kesal banget lah, terutama hal yang paling besar. Punya psikiater psikolog nggak ada. Usai heboh, Ahmad Dhani membuka lembaran luka lama menyerang Maya lewat 2 video klarifikasi. Rabu 9 Juli, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila didampingi pengacaranya mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas dugaan putrinya SA mengalami bullying buntut konflik masa lalu ayah bundanya. Nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang perlindungan anak. Kedatangan Ahmad Dhani dan Mulan bukan semata-mata mengadu, tak terima putrinya jadi korban bullying netizen. Tanpa ampun, Dhani bertekad menjebloskan psikolog Lita Gading ke penjara karena diduga ikut membuli putrinya SA di media sosial dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat, itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang bersangkutan. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah ya kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater psikolog nggak ada. Seorang psikolog itu tentu dibatasi oleh kode etik, ya kan? Nah, kalau kode etik itu tentu ada ketentuan-ketentuan yang tentu saja sudah disusun dan disepakati bersama. Pada intinya tentu saja seorang psikolog harus bisa memastikan bahwa komentar yang diberikan adalah berdasarkan analisa secara langsung ataupun tidak langsung, tetapi tentu saja dengan adanya telaah yang berdasarkan evidence atau berdasarkan bukti. Tak hanya berhenti di situ, Dhani yang habis kesabaran putrinya jadi sasaran bully, menyatakan somasi terbuka. Siapa saja yang berani menyakiti putrinya, siap-siap berurusan dengan polisi dan masuk jeruji besi. Untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Langkah Dhani dan Mulan Jamila menjerat pelaku bullying putrinya mendapat dukungan dari ketiga putranya, Al, El, dan Dul. Bahkan Dhani belak-belakan mengaku Al-Ghazali yang berada di garda depan memburu para haters keluarganya. Lantas benarkah para haters yang menyerang SA berasal dari fans garis keras Maya Estianty? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu kan akun itu kayak kalau dicek aja akunnya kayaknya memang akun itu membahas semua masalah deh kayaknya. Kakaknya kesal banget lah, terutama hal yang paling besar.
Ahmad Dhani dan Mulan Jameela tengah berjuang mati-matian melindungi putrinya jadi bulan-bulanan julidnya netizen. Maya Estianty menari bahagia, pamer mobil mewah seharga 6 miliar, hadiah dari suami tercinta. Ini guys, mobilnya datang baru. Ditungguin dari kemarin, mobilnya diturunin guys. Akhirnya punya mobil baru lagi. Masya Allah ya, ini hadiah dari Allah dan juga dari suami. Alhamdulillah. Nanya-nanya orang nggak penting. Dikenal sebagai artis bermasalah dengan siapapun, Nikita Mirzani memang tergolong artis mood swing, alias yang memiliki suasana hati yang cepat berubah secara tiba-tiba. Jika di sidang sebelumnya Niki tampak murung, bahkan menangis, lantaran eksepsinya ditolak. Tapi di persidangan Selasa kemarin, Niki tampak lebih ceriwis. Entah apa yang membuat mood Niki berubah drastis. Namun warganet menduga jika keceriwisan Niki disebabkan karena kondisi putra bungsunya sudah mulai membaik dari sakit tipes. Ya terlebih semangat ya, terus karena anak juga selalu doain kan. Tapi namanya juga Niki. Kembali ceriwis berarti kembali mengomel jika sedang kesal. Usai persidangan pun, Niki berkali-kali mengumpat pada pengacara Reza Gladys. Hasil mediasinya tidak berjalan dengan baik karena si Rezanya sendiri tidak hadir. Terus lawyernya juga tidak bisa ngomong, menjelaskan uang prestasi itu apa. Dibalik-balik, diputer-puter terus gitu. Ya maklum namanya juga udah aki-aki ya. Ya. Jadi ya kalian artikan aja sendiri ya. Uang prestasi ini kami bilang halusinasi. Makanya modus dan halusinasi. Iya karena lawyernya banyak bohong. Tapi kan kami tidak bisa mendadak gitu manggil klien kami. Karena ada waktunya terlalu mepet. Meskipun mood swing, nyatanya Niki nggak pernah ketinggalan soal outfit. Dandanannya selalu cetar mempesona, walau tengah di penjara. Rambutnya saja perawatan salon, wajahnya pun glowing full make up. Bahkan untuk menyempurnakan penampilannya itu, Niki menggunakan aksesoris pendukung yang harganya fantastis. Lihat saja kalung yang digunakan Niki. Kalung vintage Alhambra Pendant dari brand Van Cleef & Arpels. Kalung tersebut terbuat dari emas 18 karat dari batu karnelian. Harganya ditaksir $3.200 atau setara dengan 52 juta rupiah. Dan untuk jam tangannya, brand dari Audemars Piguet Royal Oak yang berlapiskan emas dan berlian. Harganya di atas 1 miliar. Namun yang pasti, nggak seru kalau nggak ada Niki. Karena selalu ada drama di balik semua perjalanan hidupnya. Tak hanya kisah asmaranya yang naik turun penuh babak, tetapi dunia pertemanannya pun demikian. Bahkan, Niki menjadi artis dengan rekor konflik hukum terbanyak. Sebelum kasus ini, ada 9 kasus hukum yang pernah menjerat Niki, di mana 4 diantaranya membuat Niki berhasil masuk penjara. Dan seperti nggak ada kata kapok, ini merupakan kali kelima Niki masuk penjara. Dinginnya jeruji besi seolah menjadi sahabat sejati bagi Niki. Ya, ibu 3 anak itu tidak hanya tanpa pendamping hidup, tetapi juga tanpa teman lagi. Jika dulu masih ada Fitri Salhuteru yang selalu berada di sampingnya untuk membantu, tidak dengan kali ini. Baru mungkin nanti akan menjenguk, mungkin kita lihat aja, pertemanan itu diuji kalau kita dalam keadaan susah. Saya melihat dari kemarin nggak ada yang di samping Niki. Ya itu yang bikin saya kasihan sama Niki sekarang ya. Saya
saya sih udah ya udahlah, mau gimana lagi, udah ditahan juga kan, nanti tinggal tunggu aja fakta di pengadilan seperti apa. Semua yang pernah berhadapan dengan NM itu agak direm karena orang ini pintar pancing-pancing. Netizen juga jadi cerdas, nggak usah lagi orang-orang kayak gini diberi tempat gitu. Kecuali dia bikin karya yang bagus.